karate karena motivasi saya ikut karate waktu itu hanya ingin menurunkan berat badan saya. Oh, jadi tujuannya hanya untuk menurunkan berat badan saja Iya, awalnya. akan tetapi lama-kelamaan itu saya mulai kayak tumbuh rasa suka gitu terhadap karate itu. Jadi Mulai nyaman iya ya. mulai nyaman buat latihan karate. Lama Cilet mbak. Oke. Gitu dari pabrik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga dua, bertemu lagi bersama saya Pina Debi Aprilian di podcast Semanda. Kali ini kita telah kedatangan salah satu siswa berprestasi yang kemarin telah mendapatkan dua medali emas sekaligus di O2SN cabang olahraga karate. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita kali ini. Selamat siang Arapi. Selamat siang Teh Firna. Nah, gimana nih kabarnya Arapi? Alhamdulillah baik. Kabar Teh Firna sendiri gimana? Alhamdulillah nih baik. Sebelumnya boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman kita yang sedang menonton. Oke, perkenalkan nama saya Rapian Nanda Putra. Saya dari kelas 12 MIPA 6. Saya mempunyai hobi olahraga dan cita-cita saya menjadi dokter. Nah, terima kasih banyak Arapi. Nah, kemarin pada 23 Mei Arapi telah memenangkan 2 medali emas di O2SN cabang olahraga karate ya. Ya, benar. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih strategi Arapi dalam pertandingan kemarin? Untuk strategi yang saya gunakan, saya tidak terlalu banyak menggunakan strategi karena yang dipertandingkan pada waktu itu tuh ada kata dan juga komite dalam karate. Nah, untuk saya sendiri saya mendalaminya itu lebih di kata karena yang akan diberangkat ke provinsi itu hanya kata saja. Nah, untuk pertandingan kata itu yang dibutuhkan itu hanya gerakan yang benar-benar bagus. Nah, di mana strategi yang saya gunakan hanya menampilkan sebaik mungkin dan mencoba yang terbaik. Oke, jadi pertandingan yang kemarin itu strategi yang dibutuhkan hanya gerakan yang Iya, luas, terus dengan latihan yang mungkin cukup berat ya latihannya iya. kemarin. Nah, setelah memenangkan medali emas kemarin tentunya orang tua bangga dong ya Arapi. Gimana sih dukungan orang tua Arapi? Untuk dukungan orang tua sendiri, dari awal saya mengikuti karate, saya sudah didukung oleh orang tua saya. Nah, akan tetapi orang tua saya lebih mendukung ketika saya memenangkan pertandingan-pertandingan tertentu. Nah, untuk kemarin ketika 2SN, orang tua saya sangat mendukung saya untuk melanjutkan ke jenjang O2SN ke tingkat provinsi. Oke, jadi semuanya tak luput dari dukungan orang tua ya. Nah, tentunya selain dukungan orang tua pasti ada juga dong dukungan dari teman-teman dan tentunya dari sekolah kita. Ada. Oke, dengan kemarin Arapi telah memenangkan medali emas sekaligus ya. Tentunya jadwal latihannya sangat padat dong. Untuk jadwal latihan sendiri, biasanya ketika akan mendekati kejuaraan, jadwal latihan saya itu biasanya setiap hari. Oke, gimana sih cara Arapi membagi waktu latihan dengan belajar? Untuk belajar kita mungkin dari pagi sampai sore sudah belajar di sekolah ya kan. Nah, ketika pulang sekolah, saya langsung melanjutkan dengan agenda latihan. Nah, ketika latihan sudah selesai sekitar dari jam 4 sampai jam setengah 6 atau jam 6. Nah, setelah itu sambil istirahat saya mulai membaca-baca apa yang saya telah pelajari tadi pagi. Jadi, walaupun tidak banyak waktu buat belajar akan tetapi ya kita jangan pernah lupa untuk belajar. Oke, keren banget nih Arapi ini. Walaupun jadwal latihannya sangat padat untuk menghadapi O2SN kemarin, tapi Arapi tidak melupakan untuk belajar ya, karena belajar itu sangat penting teman-teman. Keren sekali Arapi. Nah, pasti ada dong sedikit cerita perjalanan hidup Arapi sampai bisa jadi saat ini. Oke, untuk perjalanan saya sendiri sebenarnya dari awal saya ikut karate itu kelas 6 SD. Nah, pada saat itu tuh saya memang tidak terlalu berniat untuk ikut karate karena motivasi saya ikut karate waktu itu hanya ingin menurunkan berat badan Oh, saya. jadi tujuannya hanya untuk menurunkan berat badan saja Iya, awalnya. akan tetapi lama kelamaan itu saya mulai kayak tumbuh rasa suka gitu terhadap
karate itu, jadi Mulai nyaman ya ya? mulai nyaman buat latihan karate. Lama-kelamaan saya diajak untuk ikut kejuaraan, dan alhamdulillahnya pada saat itu pertama kali saya kejuaraan menang. Nah, pada saat itu mulai lebih timbul semangat tuh buat ya jadi Iya, karena juara. awal yang baik jadi Ya, menumbuhkan semangat yang membara. Oke, lanjut. pada saat itu ya mungkin nggak semuanya berjalan mulus gitu ya kan. Iya, Ada pasti juga semuanya ada rintangannya ya ada juga. problematika apa dari segi biaya ataupun Mm-mm. apa-apa, dari segi peralatan yang belum memadai atau apapun untuk latihan, ya itu sebenarnya itu jadi hambatan yang paling besar ya untuk kayak alat latihan yang tidak memadai Iya, ataupun fasilitas yang belum tercukupi. Sebenarnya itu sangat apa ya, menjadi salah satu faktor penghambat. faktor penghambat ya Ya, pastinya. ya mungkin untuk perjalanan hidup lainnya pada saat itu pada saat mengikuti kejuaraan Iya, yang mungkinnya pertama. ya apa sih, tidak semua tempat kejuaraan itu lawannya itu sama-sama. Mm-mm. Jadi banyak sekali apa sih skill-skill yang belum saya ketahui, akan tetapi udah ada juga orang lain yang memakai skill tersebut. Jadi setelah banyak bertanding, Arapi jadi lebih banyak mempelajari skill-skill yang Iya, ditandingkan ya. ya karena ada yang bilang juga kan pengalaman pengajar guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Oke, Ya, keren sekali. kayak mungkin untuk perjalanan lainnya masih saya tempuh, belum terlalu banyak yang bisa saya berikan ataupun yang bisa saya ceritakan, karena pada saat ini saya juga masih menempuh perjalanan Iya. ya. Belum berakhir perjalanan saya sampai hari Masih ini. mencari pengalaman-pengalaman yang lebih banyak Ya, tentunya. tentunya seperti itu. Nah, kalau dari pertandingan kemarin, apa sih hambatan yang Arapi tempuh? Ada hambatan atau tidak? Untuk pertandingan di kabupaten sih tidak terlalu banyak hambatan, hanya saja hambatan pada saat itu hanya dari segi fasilitasnya Oke, saja. dari fasilitas Ya, mungkin ya. Semoga kedepannya fasilitasnya bisa lebih memadai lagi ya, ya Arapi. semoga. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin Arapi haus nih. Kita boleh diminum dulu dong minumannya. Ya, terima kasih Terpirna atas minumannya. Sama-sama. Terpirna juga minum. Oke, baik. Terima kasih. Tos dulu kita. Tes dulu dong. Bismillah. Nah, setiap Arapi berlatih kan padat sekali ya dengan jadwal latihan juga jadwal belajar. Tentunya itu pasti mengganggu kesehatan ya, jadwal jadwal kesehatan dan pola makannya juga harus diatur. Gimana nih cara seorang atlet menjaga pola hidup sehatnya? Untuk cara pengaturan saya sih, yang pertama jangan pernah telat untuk makan. Walaupun ya mungkin kita harus mementingkan juga berat badan kita sendiri akan tetapi kita jangan pernah telat untuk makan, karena kita tuh tidak bisa mendapatkan energi selain kita dengan cara makan. Dan minum Iya. air putih tentunya. Nah, terus untuk pola tidur juga jangan sampai kalian ingin benar-benar menjadi atlet, jangan sampai kalian tidurnya itu begadang di atas jam 10, jam 10 itu minimal kalian sudah tidur gitu. Karena seorang atlet itu pola hidup sehatnya harus benar-benar dijaga dari segi makanan, pola tidur, terus tentunya dengan meminum vitamin juga pastinya Ya. ya Arapi. Oke teman-teman, mungkin Arapi boleh dong kasih sedikit motivasi buat teman-teman kita. Oke, untuk mungkin buat kalian semua yang di sana ingin jadi atlet juga, saran dari saya jangan pernah menyerah, terus semangat. Walaupun banyak cobaan seperti kalian belum berhasil ataupun apa, kalian jangan pernah menyerah, karena ketika kalian menyerah kalian akan sampai sudah di titik itu saja, akan tetapi kalian harus bisa membuktikan kalau kalian bisa lebih dari itu.
Jadi segitu saja mungkin motivasi dari saya. Oke, keren sekali motivasi dari Arapi. Jadi teman-teman intinya semua itu harus dimulai dari nol ya. Jadi untuk mencapai kesuksesan banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi. Baik, terima kasih Arapi telah menyempatkan hadir di acara kali ini. Baik teman-teman, saya Pina Debbie Aprilian pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.